Ya, selamat datang di acara Grand Prix dengan saya host dengan Avila dan di sini kita kedatangan dua narasumber yaitu Mas Zaid sebagai CEO atau owner dari Bonjour dan Wiconox dan di sini kita kedatangan atlet dari Kenzi, atlet renang. Oke, di sini aku mau tanya-tanya dikit deh, tanya-tanya singkat. Apa sih kunci kalian bisa sukses kayak gini sih sampai jadi star of the show lah dibuat di media sosial gitu? Kalau aku sebagai salah satu owner dari brand Mykonos dan owner dari Banjur, itu motivasi aku tuh sebenarnya simple ya. Itu cukup kita fokus sama tujuan kita tuh mau kemana dan harus tahu kita mau ngapain ke depannya gitu. Apalagi kan sebagai owner tuh harus mikirin ke depannya biar barang-barang kita ini tetap laku di pasaran dan terus dijual dengan harga yang lumayan lah. Jadi kita butuh target yang jelas gitu ya. Jadi intinya mah kita harus punya awal pertama itu kita harus punya target yang jelas aja gitu. Misal kalau mau jadi sebuah owner kita harus belajar bagaimana cara mengelola, bagaimana cara kita buat belajar cara biar parfumnya laku dan lain-lain gitu. Iya. Kalau dari Mas Kenzi gimana teh? Kalau aku sih ya, kalau aku yang pasti harus kerja keras ya. Kalau habis itu kerja keras, terus pantang menyerah, percaya diri. Jangan, intinya kita tuh kalau bisa fokus aja pada diri kita sendiri. Jangan liatin ini lawannya susah gitu. Jangan pedulin, intinya pada diri sendiri. Terus sama kita kalau misalnya nih orang tua udah nyuruh ayo latihan, ya kita harus beneran latihan, kita harus semangat gitu. Jangan langsung mundur gitu. Gitu ya. Jadi harus punya sikap pantang menyerah gitu ya. Biasanya kalau boleh tahu nih, sehari itu bisa berapa sesi latihan tuh? Kalau aku sih, kan ini kan cabornya renang ya. Renang kalau misalnya sehari aja kita udah ngelatihan, pasti feel waternya udah nggak ada lah ya intinya. Jadi kita harus latihan minimal ya paling seminggu sekitar 8-7 kali. Begitu. Ya. Sebenarnya sih dari sekian panjang proses yang kalian alami, apa sih tantangan yang kalian alami gitu? Tantangan terbesar boleh? Kalau tantangan dari aku sebenarnya pada dulu tuh aku pernah ini ya, ada bangkrut gitu karena nggak bangkrut sih lebih lagi down gitu ya karena ada salah satu parfum Mykonos kalau nggak salah DTE Down to Earth itu parfumnya lumayan gak laku dan gak terlalu disukain sama beberapa orang ya. Dan di situ kita awalnya lagi struggle, lagi bingung mau ngapain gitu. Tapi tantangannya tuh paling gara-gara salah bikin notes parfum yang bikin semua orang bakal gak terlalu mass feeling. Mass feeling tuh kayak semua orang masih bisa mencium atau masih bisa nerima lah. Dan salah satunya parfum Down to Earth itu gak terlalu mass feeling lah. Jadi tantangannya tuh ya paling sulit buat mikirin notes parfumnya gitu. Kalau di aku ya. Emang kesalahan fatal juga ya waktu itu juga. Kesalahan fatal. Kalau dari Mas Kenzi gimana? Kalau aku pribadi sih ya untuk tantangan terbesar ya. Kalau aku tuh pastinya ya malas sih. Itu doang sih malas. Masa males pasti pasti. Semua orang juga punya itu mah. Ya intinya sih kembali lagi ya pada iman kita juga, Ya, kekuatan hati kita. Gimana kedepannya mau gimana, masa depannya mau gimana. Intinya jangan pantang menyerah aja sih. Ya, oke. Waktu saya sih agak penasaran sih sama Mas Zahid ini ya. Titik baliknya itu tuh waktu kebangkrutan itu tuh gimana? Waktu di saat Down to Earth lagi turun-turun tuh aku lagi kepikiran gimana kalau kita buat parfum satu lagi gitu. Dan aku kepikiran buat ngedupe itu kayak nge-copy salah satu parfum tapi yang nggak terlalu mirip lah. Nah salah satu parfumnya tuh kalau nggak salah itu dari LV Symphony. Nah itu tuh Louis Vuitton yang lumayan harga mahal lah. Ngeblend dikit ya, gitu ya. Itu dan namanya tuh Mykonos Reflection dan alhamdulillahnya tuh parfum banyak yang orang suka dan apalagi kan Symphony itu salah satu parfum yang mahal dan banyak peminatnya gitu ya. Jadi
salah satunya tuh cara naikinnya kita buat olah atau buat parfum baru yang ngebuat semua orang tuh bisa balik lagi suka. Dan Iya, iya. keduanya tuh kita berpikir aja buat gimana walaupun salah satu parfum kita jelek kan kita masih punya parfum-parfum lainnya kan yang masih bagus. Dan salah satunya parfum ini yang ditampilin di depan nih. Mykonos Slow Living ya. Tuh. Ya, di endorse. Ya. Ya, boleh spray nih, boleh. Spray. Boleh, boleh. Wangi juga ya? Ya, Ya, wangi wangi dong. ya. Siapa aja gitu benernya. Yes. Wis, gitu ya. Ya, di Kayaknya sini ini ya. jadi besok ke list saya masuk deh kayaknya buat beli parfum nextnya. Bisa. Salah satu kan di sini yang parfum lumayan bagus di dulu sebelum Down to Earth itu ada Slow Living ya. Karena iya. emang wanginya fresh sama citrusy banget gitu. Jadi bagus aja buat keseharian apalagi buat olahraga gitu. Oh, Jadi iya. kita ningkatin ini dan mungkin agak kita turunin harganya. Dulu tuh sebelum masih pasaran awalnya tuh kita masukin di harga 250-an lah. Harga iya. 250-an ke atas dan akhirnya gara-gara Down to Earth lagi turun dan kita lagi struggle gitu. Nah akhirnya sebelum pengolahan parfum baru kita turunin dulu harga-harga yang parfum dulu-dulu gitu. Jadi di press dulu gitu ya. Ya jadi masih ada cover dari parfum-parfum sebelumnya gitu. Ya. Kalau dari Mas Kenzi gimana tuh? Buat titik balik dari apa? Tantangan yang Mas Kenzi rasain. Kalau aku sih ya paling aku beli gear sportnya biasanya harusnya misalnya nih kalau di pakaian renang kan ada kacamata gitu. Iya. Terus habis itu ada cap, ya kan cap renang, celana renang. Nah, itu kita harus olah-olah supaya kita bisa ngepres waktu pada saat perlombaan maupun pertandingan begitu. Gitu ya. Nah, alhamdulillah sih ini udah banyak ya medalinya. Iya. Itu udah numpuk gitu ya. Udah numpuk ya. Kalau boleh tahu kejuaraan paling gede apa? Oke, aku sebutin ya satu-satu. Yang ini. Yang ini PON 2024. Guys. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Yang ini Indonesia Open. Indonesia Gila. Open. Ini ASG atau Asian School Games. Wis, sampai ke internasional ya medalinya Ya. juga ya. Dan yang terakhir Keren-keren ini- gitu ya. Yang terakhir ini yang kemarin sebelum ada perang di Bahrain. Itu kejauhan. Ini namanya Bahrain Open Aquatic Sport. Wah. Yang ada di Bahrain. Ya, keren dah sudah sampai Jadi ke ya, internasional. jadi berenang ini sekalian lah kita jalan-jalan ke luar negeri. Oh iya, betul. Tentu itu mah. Waktu ini kan kalian itu sudah melakukan sebuah proses kan ya. Pasti kan adalah adalah nilai-nilai Islam yang kalian kaitkan gitu ya. Apa yang kalian lakuin lah gitu. Apa misalkan menekankan di sebuah gitu dalam bidang-bidang Islami gitu. Apakah ngaji kah atau menekankan zikir kah atau misalkan kalian tahajud kah gitu. Kalau di aku ya mungkin saran aku aja kalau semisalnya kalian lagi down-downnya, kalian lagi struggle lagi nggak bisa pikir dan masih bingung ke depannya mau gimana. Contohnya yang waktu Down to Earth aku itu tadi kita lakuin ini sih kalau aku lakuin sholat malam ya atau kita bisa sebut sholat tahajud gitu. Dan mungkin perbanyak ibadah dan membaca Al-Quran untuk kita mendekati diri dan berdoa semoga parfum kita nih jadi rame kembali jadi sebelumnya gitu. Ya, ini dari Mas Kenzi gimana? Kalau aku tetap baca doa pasti, terus minta doa kepada orang tua, terus tahajud tadi yang dibilang sama Mas Zaid, ya kan, tahajud, sholat 5 waktu. Tapi kalau misalnya kita cuman gini doang sholat, ngaji, terus itu tanpa kita ada usaha, sama aja bohong, Iya, gitu. betul. Ya, kita harus intinya semuanya rata, kebagian semuanya, usaha, ngaji, terus tilawah, terus infak, zakat dan lain-lain lah itu. Ya, ini orang-orang sukses ini. Ya. Makasih ya ini terima kasih sudah menyaksikan Grand Prix. Saya host dari Avila dan narasumber dari Mas Zaid dan Mas Kenzi.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma sebuah mikrofon. Setiap hari, aku ada di depan banyak anak. Tapi, gak semua berani mendekat. Bukan karena mereka nggak punya suara, tapi mereka belum tahu cara menggunakannya. Padahal, satu suara kecil bisa membuat orang lain mendengar, bisa membuat mereka percaya, bahkan menginspirasi. Aku hanya alat, tapi aku bisa membuat suaramu berarti. Sekarang, kamu mau tetap diam atau mulai bicara?